Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Wow, Woman of Word, atau wanita-wanita yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya tentunya kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama dengan kami hamba Tuhan yang juga tentunya luar biasa. Sebentar beliau akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan pasti akan memberkati kita semua. Namun tidak kalah penting terutama saat ini, dimanapun kita berada, saya mengajak kita semua membesarkan dan mengagungkan nama Tuhan lewat puji-pujian. Mari memuji Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya, bagi yang setia dan percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Benar Tuhan, kami percaya
Engkau dan firman-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Engkau tidak pernah melalaikan setiap janji-janji-Mu Tuhan buat hidup kami Tuhan. Engkau akan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Sebab itu kami tidak mau putus asa, kami tidak mau menyerah Tuhan. Pada saat ini, biarlah kuasa urapan Roh Kudus-Mu berhembus Tuhan, memberikan kami hikmat serta pengertian untuk mencerna setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi juga hamba-Mu, biarlah dimudahkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya tidak akan mengulur waktu lebih lama lagi. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Shalom saudara sekalian semua yang kekasih di dalam Tuhan, dan ini luar biasa kita dapat berjumpa kembali di dalam Zoom ini. Meskipun kita sudah melewati hari Natal 25 Desember, tapi kita tetap dalam suasana perayaan Natal. Ya, karena Natal seharusnya itu terjadi setiap hari di dalam hati kita. Amin. Dari sebab itu judulnya yang saya pilih adalah hati yang dipenuhi oleh kasih Natal. Ya, kalau kita mengatakan kenapa hati, yaitu seringkali yaitu hati, yaitu apa yang dibicarakan mengenai hati dan apa yang dijelaskan di dalam kamus, hati adalah kalau kita mengatakan the heart of the matter, artinya yaitu itu adalah sentral atau pusat atau yang paling terpenting daripada masalah tersebut, ya. Dan juga Allah bisa mengatakan the heart of the matter, artinya juga yaitu adalah esensi atau elemen yang paling terpenting, paling mendasar daripada suatu isu atau permasalahan yang ada. Dari sebab itu saya mau bicarakan yaitu apa sih yaitu the heart of Christmas, apa sih Natal tersebut, apa sih yaitu esensi atau elemen yang terpenting daripada Natal. Yaitu karena kita tahu yaitu adalah Kristus sendiri atau Allah itu sendiri. Kata Natal adalah Kristus, Natal adalah mengenai Allah itu sendiri. Tanpa Allah memberikan, tanpa Yesus lahir dalam dunia ini, yaitu pasti tidak akan ada Natal, ya. Dan ayat yang sangat-sangat terkenal dan ini saya percaya adalah ayat daripada Natal tersebut ialah dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita akan baca sama-sama dimanapun saudara berada, kita bisa baca bersama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia yaitu Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita lihat di sini jelas ya, tanpa ada Allah, yaitu memberikan Yesus pada umat manusia, pasti tidak akan ada Natal. Tidak akan ada perayaan Natal. Tidak akan ada hadiah-hadiah Natal atau tukar kado Natal. Amen. Jadi kita lihat di sini, yaitu inti atau the heart of Christmas is love, ya. Jadi inti atau esensi daripada Natal itu sendiri adalah kasih, ya. Karena dari ayat ini kita bisa lihat bahwa inti Natal adalah kasih Allah pada dunia ini, ya. Kita lihat lagi ya, karena saya akan balik lagi. Ini luar biasa, ayat ini adalah satu ayat di mana orang sering kali yaitu dari sekolah minggu kita harus hafalkan ayat ini. Tapi begitu dalam arti ayat ini, saudara, ya. Jadi pembukaan daripada ayat ini jelas sekali, karena begitu besar kasih Allah. Yaitu dari sebab itu dia memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Karena tanpa kasih kita nggak bisa memberi. Kalau kita benci orang, kita pasti nggak memberi. Tapi karena kita mengasihi seseorang, yaitu seperti pasangan muda atau suami istri, atau mereka yang telah menikah puluhan tahun, atau juga kepada saudara dengan anak saudara. Karena begitu besar kasih saudara kepada pasangan saudara, begitu besar kasih saudara kepada yaitu suami, saudara sekalian semua, atau begitu besar yaitu kasih saudara kepada orang tua saudara, begitu besar kasih saudara yaitu kepada teman-teman saudara. Dari sebab itu saudara memberi. Jadi kalau kita lihat di satu ayat itu dikatakan Tuhan adalah kasih.
Amin. Dan Dia mengasihi kita semua dimanapun kita berada. Yaitu apapun kulit kita, apapun warna kulit kita, Tuhan mengasihi kita. Dan kita tahu kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Karena apa? Karena sekali lagi Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, dia tidak mengatakan itu, kalau kamu pintar dia mengasihi, atau karena kita Kristen dia mengasihi, atau karena kita orang kaya dia mengasihi, atau karena kita miskin dari sebab itu dia mengasihi kita lebih dari orang kaya. Tidak, hanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, dunia yaitu apapun, yaitu bentuk kita, apapun warna kita, apapun suku kita, dari sebab itu dia mengasihi kita dan dia memberikan anak yang tunggal Yesus Kristus. Jadi kita lihat yaitu bahwa kasih Allah tidak terbatas, kasih Allah tidak bersyarat, dan Tuhan sangat mengasihi kita, dan kasih-Nya begitu dalam sehingga tidak ada yang dapat mengubah kasih-Nya ataupun menghentikan kasih-Nya kepada kita semua. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Dia tidak menantikan sampai kita bertobat, Dia tidak menantikan yaitu sampai kita berbuat baik, Dia tidak menantikan kita sampai yaitu atau kita dalam keadaan susah. Enggak, Dia atau menantikan sampai kita apapun atau menjerit nama Tuhan. Enggak, kasih-Nya sudah diberikan. Sama seperti yaitu sebuah hadiah sudah diletakkan di depan pintu saudara. Yaitu hadiah itu bisa saudara pikirkan, apakah itu bentuk cek, apakah itu bentuk apa, dia sudah berikan kepada kita. Yaitu sama seperti kita waktu kita melahirkan seorang anak, kita nggak menunggu sampai dia dewasa atau berhasil baru kita mengasihi, enggak. Begitu dia lahir, di dalam kandungan pun sebelum kita melihat dia, kita sudah mengasihi anak tersebut, bukan? Ya, karena itu adalah dari sebab itu kasih itu dan apalagi Allah kita dikatakan kasih Allah tidak terbatas, kasih Allah tidak bersyarat dan apapun yang kita perbuat tidak akan mengubah kasih Allah. Ya, jadi di dalam setiap musim apapun dalam kehidupan dari keadaan kita baik dia mengasihi, keadaan kita buruk dia tetap mengasihi. Di setiap detik dalam kehidupan kita dia mengasihi, yaitu Tuhan mengasihi kita apa adanya kita. Mau rambut pendek, rambut panjang, dia tetap mengasihi. Ya, kasihnya tuh nggak pernah pudar, yaitu waktu dulu, sekarang, selama-lamanya itu sama. Ya, dan kita bisa lihat keadaan apapun kita, dia tetap mengasihi. Dia sangat peduli kepada kita. Kita bangun pagi, yaitu kalau kita bangun pagi kita bilang, "Aduh ini udah pagi lagi nggak?" Yaitu kita puji Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, yaitu pagi kita bangun, Dia mengasihi kita. Muka kita lecak, muka kita kucel, Dia mengasihi kita ya. Jadi kalau kita tahu bahwa kasih-Nya itu selalu ada, yaitu di sekitar kita, bagi saudara yang sudah menerima Yesus, di dalam hati saudara, kasih-Nya itu selalu ada. Setiap detik dalam kehidupan kita, kasih-Nya itu ada. Waktu kita sakit, kasih-Nya ada. Waktu kita marah pun, kasih-Nya ada. Waktu kita kecewa pun, kasih-Nya itu ada. Waktu kita sebel, kasih-Nya ada. Waktu kita berhasil, kasih-Nya ada. Waktu kita putus asa, kasih-Nya itu ada. Bahkan barangkali saudara ada yang pikir, oh rasanya saya mau bunuh diri aja. Kasih-Nya itu ada bagi saudara. Ya, dari sebab itu jangan sampai saudara yaitu bunuh diri, enggak. Karena kasih-Nya itu ada bagi kita semua. Ya, karena di dalam sekali lagi, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8b, Allah adalah kasih. Ya, kasih itu adalah hakikatnya daripada Dia. Allah itu sepenuhnya kasih, Yesus sepenuhnya kasih, Roh Kudus itu sepenuhnya kasih. Tiga di dalam satu, mereka tiga bekerja bersamaan. Karena dikatakan kita percaya dengan Allah Tritunggal, Allah itu adalah kasih. Jadi apapun yang kita lakukan, dan baik atau buruk, tidak akan mengurangi yaitu atau menambahkan kasih Allah. Karena kasih sepenuhnya, yaitu Dia telah berikan kepada kita semua dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus seluruh dosa manusia. Ya, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9, saya akan teruskan, dikatakan di sini, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita semua, yaitu hidup olehnya, bukan hanya hidup saja, tapi boleh kehidupan yang kekal. Inilah kasih itu, ayat 10 dikatakan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita,
yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara bisa bayangkan, kita belum mengenal Yesus, bahkan ada yang menolak dia. Sebelum waktu kita masih berdosa pun, Allah mengasihi kita sepenuhnya, seutuh-utuhnya. Jadi saudara bisa bayangkan, yaitu betapa besar kasih daripada dia. Dari sebab itu dikatakan, yaitu kasih itu adalah sabar. Allah itu sangat, 1 Korintus 13 ayat 4. Ya, saya akan teruskan, kasih itu adalah sabar. Begitu sabar Tuhan menanti kita. Yaitu apapun keadaan kita, yaitu dia begitu sabar. Kasih itu murah hati. Begitu murah hatinya Allah, dari sebab itu dia memberikan, yaitu apa yang dunia ini perlukan. Ya, bukan apa yang kita mau. Saya sih maunya yaitu hidup senang, apa namanya, pesta, punya apa segala sesuatu. Tapi dia tahu kebutuhan kita yang paling dalam, yaitu dia tahu bahwa kita memerlukan seorang juru selamat. Dari sebab itu kasih itu murah hati, dia memberikan yang terbaik. Ia tidak cemburu, yaitu karena dia nggak cemburu, karena dia tahu memberikan kasihnya yang luar biasa ya. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Yesus datang ke dalam dunia ini, yaitu di dalam palungan, dia tidak memegahkan dirinya, dia tidak sombong. Meskipun dia anak Allah, tapi dia sepenuhnya, yaitu menerima eh, kemanusiaan dia. Dia lahir sebagai manusia. Dia sama seperti saudara dan saya, yaitu waktu dia kecil, dia bergantung kepada yaitu orang tuanya, Maria dan Yusuf. Meskipun dia Allah sepenuhnya, tapi yaitu dia tidak memegahkan diri, dia tidak sombong. Dia melepaskan segala sesuatunya hanya untuk dalam dunia ini, melepaskan segala, kalau kita boleh mengatakan, siapa sih yang mau meninggalkan surga? Nggak ada, saudara. Satu manusia pun, satu makhluk pun nggak ada yang mau meninggalkan surga. Begitu nyamannya surga, begitu luar biasanya surga, nggak ada yang mau tinggalkan surga. Tetapi yaitu Allah, yaitu dengan kerendahan hatinya, dia nggak memegahkan dirinya. Saudara bisa bayangkan, dia bisa langsung melakukan mujizat. Tapi yaitu dia harus melewati, yaitu masa kecil dia sama seperti anak kecil yang lain. Dan waktu dia menanjak dewasa, sama seperti manusia waktu menanjak dewasa, bergantung kepada orang lain, bekerja sama seperti orang lain. Meskipun dengan kekuatan kuasa dia harus melakukan itu. Dikatakan bahwa dia tidak sombong dan ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dia selalu yaitu apa namanya, memiliki, kalau saya boleh katakan, yaitu sama seperti manusia, dia pun harus memiliki sopan santun. Tetapi dia mengikuti yaitu apa itu kehendak Bapa. Dia tidak pernah kurang ajar kepada Allah Bapa di sorga. Dia mentaati Allah Bapa sepenuhnya, ya. Dan dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itu sangat jelas sekali. Dikatakan dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itu sangat jelas, saudara. Yaitu karena dia mati di atas kayu salib untuk setiap pendosa dalam dunia ini. Yaitu kalau barangkali hanya 1, 2 orang bolehlah ya mati atau donor ginjal atau apa. Tapi dia yaitu menerima segala sesuatu hukuman di atas tubuhnya. Itu menjelaskan bahwa dia tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi dia melakukan itu untuk mendapatkan kita semuanya. Ya, ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan yaitu kesalahan orang lain. Amin, saudara. Tuhan itu tidak menyimpan atau tulis rekor yaitu berapa banyak kita salah. Hanya jika kita saja mau datang kepada Dia. Dia Maha Pengampun jika saja kita mau datang kepada Dia. Itu tertulis dalam ayat ya, bahwa Dia mau mengampuni kita semuanya. Ia tidak pemarah. Dari sebab itu Dia nggak ada kata benci di dalam Dia. Nggak ada kata dendam di dalam Dia. Dan juga Dia tidak menyimpan kesalahan orang-orang lain. Yaitu dari sebab itu dia selalu setiap pagi 1000 kali kita berdosa, 1000 kali kita datang kepada Dia, Dia akan mengampuni kita, saudara. Ya sudah pasti kita jangan menyalahgunakan yaitu kemurahan hati daripada Tuhan, karena kita tahu kebenaran. Dari sebab itu kita melakukan kebenaran, yaitu karena apa? Karena Dia mengasihi kita, ya. Dikatakan ia tidak bersuka karena ketidakadilan. Dia nggak suka akan apa yang iblis lakukan dalam kehidupan dia. Kita semuanya, dari sebab itu dia menghancurkan segala sesuatunya itu. Dia adil dan benar adanya. Yaitu tetapi karena kebenaran. Dia sepenuhnya adalah benar. Ya, dikatakan bahwa Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Dia menutupi segala sesuatu, kasih itu menutupi segala sesuatu. Artinya yaitu karena kasih, Dia akan mengampuni semua dosa-dosa. Dia menutupi semua dosa-dosa kita karena kasihnya Dia. Jika saja kita mau menerima kasihnya dari Dia.
ya. Dia percaya segala sesuatu, mengharapkan, artinya percaya segala sesuatu, boleh saya tambahkan, jika kita datang kepada Tuhan, kita mengatakan, Tuhan ampunilah segala dosa-dosa saya, Tuhan saya nggak mau berbuat itu lagi. Dia percaya, saudara. Karena kasihnya dia, yaitu dia percaya kepada kita juga. Yaitu dia percaya bahwa kita sungguh-sungguh pada saat itu. Dari sebab itu, saya sendiri nggak bisa ya dengan kata-kata manusia itu sangat-sangat terbatas untuk mengungkapkan apa itu kasih, yaitu sesungguhnya yang kasih Allah berikan kepada kita. Dia mengharapkan segala sesuatu sungguh benar, dia mengharapkan saudara dan saya, yaitu untuk balik lagi kepada dia, sehingga kita boleh menerima kehidupan kekal bersama dia untuk selama-lamanya bersama dia. Dan sabar itu menanggung segala sesuatu, yaitu dia sabar menanggung segala penderitaan tersebut di atas kayu salib, dan sabar dia menanti kita semua. Dan saya katakan, yaitu kasihnya Tuhan itu adalah inti daripada segala Natal ini ya. Inti daripada Natal ini adalah kasih Allah yang begitu besar kepada kita sehingga dia memberikan anak tunggal yaitu Yesus Kristus. Karena kasihnya, jadi kita lihat di sini, Yesus mentaati Allah Bapa datang ke dalam dunia ini ya. Dia merendahkan hatinya di hadapan Allah Bapa untuk melakukan kehendak daripada Allah Bapa. Turun dalam dunia ini, hidup bersama dengan manusia. Jadi kita lihat di sini kerendahan hati adalah inti Natal yang kedua, saudara. The heart of Christmas is also humility. Jadi kalau tanpa kerelaan hati daripada Yesus datang ke dalam dunia ini, pasti nggak ada Natal, saudara. Karena yaitu kerendahan hati daripada dia. Itu membuat dia rela, saudara. Atau kerelaan daripada hati Yesus datang ke dalam dunia itu. Dalam ke dunia ini. Dari sebab itu kita ada Natal. Ya. Dan jadi kita lihat di sini yaitu Yesus yang sepenuhnya Allah, seperti yang saya katakan tadi, dia mengambil rupa daripada manusia, datang ke dalam dunia ini dengan merendahkan hati dia. Dia bukan datang ke dalam istana, dia bukan datang ke dalam anak orang jadi anak orang kaya, atau barangkali saat itu dia datang yaitu dari anak seorang kaisar, atau dia datang dari seorang anak orang Farisi atau orang Saduki ataupun yang memiliki posisi yang tinggi, enggak. Sama sekali enggak, yaitu sama sekali tidak. Tapi Allah memilih yaitu untuk dia datang dari seorang perawan Maria dan seorang Yusuf, yaitu manusia yang biasa sama seperti saudara dan saya. Bahkan kelahiran dia yaitu bukan di rumah, bukan di sebuah rumah sakit yang mewah atau bahkan di sebuah rumah tangga yang ada kenyamanan, enggak. Dia lahir di tempat yang sangat minim pada saat itu, yaitu di kandang daripada domba, yaitu dan meletakkan anak tersebut di palungannya. Jadi kalau saudara lihat, yaitu luar biasanya merendahnya Yesus pada saat itu. Ya, dan juga sekali lagi saya katakan, bukan saja merendahkan hati karena dia harus merendahkan hati, enggak. Tapi dengan kerelaan hati sepenuh dia merendahkan dirinya untuk lahir dalam dunia ini. Dan saya nggak bisa bayangkan maksudnya betapa orang itu mau merendahkan hati sebegitu rupa hanya untuk menyelamatkan dunia ini. Ya, dan menurut saya itu adalah suatu hal yang luar biasa, di mana yaitu dia lahir, dia tahu bahwa dia satu hari kelak yaitu mati di atas kayu salib. Buat saya itu kerelaan sepenuh hati, saya nggak bisa kasih kata-kata yang luar biasa dalamnya ini kata-kata tersebut ya. Maksudnya kalau kita tahu kita lahir untuk mati di atas kayu salib, nggak ada yang sanggup, saudara. Dari sebab itu dikatakan, hanya dia karena dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, yaitu dia mati di atas kayu salib. Saudara bisa bayangkan, yaitu kalau orang kita mau dioperasi atau ke dokter atau sakit, stresnya luar biasa. Orang yang mau mati juga stresnya luar biasa. Kalau dia tahu, oh sebentar lagi saya akan mati, dia stres luar biasa. Tapi saudara bisa bayangkan, ini dengan cara mati yang mengenaskan, yaitu cara mati yang paling menderita. Dia tahu itu semua, tapi tetap dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, rela mati di atas kayu salib demi untuk kita semuanya.
Sama seperti Yesus, saudara, sore hari ini kalau saya mau mengundang saudara sekalian, mari saudara sekalian kita merendahkan hati kita di hadapan Allah Bapa kita. Sama seperti Kristus, yaitu untuk menjalankan kehendaknya di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena saya percaya yaitu kehendak daripada Allah Bapa adalah yang terbaik daripada kita semua. Begitu juga dengan sesama manusia, saudara. Mari kita saling merendahkan hati kita dengan kita berdamai dengan orang sekeliling kita, saudara. Dan juga supaya kita menjadi pendamai. Yesus sendiri disebut yaitu Raja Damai, karena Yesus yang mendamaikan antara Allah dengan manusia, dan juga dengan Dia, yaitu melalui Yesus, kita berdamai kepada seluruh umat manusia dalam permukaan bumi ini, supaya kita menjadi satu di dalam keluarga besar daripada Yesus Kristus. Dan itu adalah inti daripada Natal tersebut, ya, untuk menjadi satu di dalam satu keluarga besar Yesus Kristus, dalam satu keluarga besar daripada Allah. That's the heart of Christmas. Become a family, menjadi satu, menjadi keluarga di dalam kesatuan keluarga Allah. Ya, kalau maminya saya boleh lihat lagi di Yohanes 3 ayat 16, yaitu kita balik lagi, kita baca sama-sama. Saudara, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah itu sendiri mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu pemberian yang luar biasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitu hidup yang kekal bersama Allah Bapa kita di surga, bersama Tuhan kita Yesus Kristus di surga, juga bersama Roh Kudus, karena itu adalah keinginan daripada Dia, saudara, untuk kita semua menjadi hidup kekal bersama Dia di surga, saudara. Kita lihat Roma 8 ayat 15 juga dikatakan, ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Dia bukan membudaki manusia atau dikatakan manusia itu kecil, manusia itu fana, tidak. Ya, tapi yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh Allah, itu roh hati roh Allah, yang menjadikan kamu anak Allah. Amin, saudara. Yaitu saudara sekalian, puji Tuhan bagi saudara yang menerima Yesus Kristus, kita semua adalah anak-anak Allah. Tapi yang belum mengenal Yesus, saudara pun bisa menjadi anak Allah jika kita mau terima, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Suatu kehormatan yang luar biasa. It's a great privilege. Itu adalah suatu kesempatan yang luar biasa. Suatu kehormatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita bisa menyebut atau kita bisa memanggil Allah yang maha dahsyat. Allah yang menciptakan dunia ini, kita memanggil Dia dengan nama ya Allah, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Di Galatia 3 ayat 26 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Wow, itu luar biasa. Itu intinya daripada Natal, saudara sekalian, supaya kita menerima Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, sehingga kita semua, yaitu dengan iman kita di dalam Yesus Kristus, kita semua boleh disebut sebagai anak Allah. Amen. Ya, sama seperti di dalam dunia ini, saudara. Itu sebetulnya dunia itu contoh daripada yang kita lakukan sebetulnya daripada Allah kita. Ya, dikatakan kalau dalam dunia ini, kalau saudara mengadopsi anak, ya, memungut anak, kalau kata zaman dulu bilang, oh anak itu anak pungut, atau zaman sekarang diadopsi anak tersebut. Yaitu tapi nama anak itu pun kalau kita adopsi anak tersebut, yaitu apa yang kita lakukan, orang tua asuh itu bukan hanya mengasuh saja. Kadang-kadang di sini orang tua asuh hanya mengasuh tapi tidak adopsi. Tapi kalau apa yang dilakukan oleh orang yang mengadopsi anak, nomor satu yaitu anak itu diterima sebagai apa adanya. Dan nomor dua, yaitu dia akan mencantumkan nama anak tersebut di dalam kartu keluarganya. Artinya, yaitu dia adalah bagian daripada keluarga orang yang adopsi. Umpama yang adopsi itu namanya siapa, keluarga, umpamanya keluarga A. Maka anak itu umpamanya namanya Iman, Iman A. Yaitu atau nama anak tersebut Betty, Betty A. Karena apa? Yaitu nama anak tersebut sudah dimasukkan dalam kartu keluarga daripada orang tua yang adopsi tersebut. Maka nama belakangnya pun itu akan menjadi sama. Apakah dia adopsi itu orang Afrika, apa dia adopsi orang Cina, apa dia adopsi orang Indonesia, apa dia adopsi orang Eskimo, yaitu nama belakangnya disebut si adopsi, Betty A, Iman A, atau umpamanya Afrika A,
atau Indonesia A. Itu semua nama belakangnya itu sama. Yaitu apapun latar belakang, apapun kulitnya, apapun rasnya, nama belakangnya itu disebut, yaitu, oh itu anak si A. Karena marganya marga daripada si A. Dan apa yang terjadi juga, jika anak itu diadopsi, dia pun akan mendapatkan, yaitu warisan daripada orang tuanya. Benar nggak? Amin. Begitu juga kita dalam Tuhan. Kita semua diadopsi oleh yaitu Allah melalui Yesus Kristus. Seharusnya marga saudara dan marga saya, yaitu saya umpamanya Dewi, yaitu Dewi Yesus Kristus. Saudara Betty, Betty Yesus Kristus. Saudara namanya siapa? Kristalin, Kristalin Yesus Kristus. Mau Gokdi, Gokdi Yesus Kristus. Semua latar belakangnya yaitu Yesus Kristus. Apapun yaitu kita pada saat ini, warna kulit kita. Ya, jadi seharusnya kita satu di dalam keluarga besar daripada Yesus Kristus. Ya, jadi kalau saya perkatakan Natal adalah, jadi ingat sekali lagi, apapun latar belakang kita, apapun denominasi kita, meskipun mereka yang belum mengenal Yesus, yaitu jangan lupa mereka adalah ciptaan daripada Allah Bapa. Dan bagi saudara yang sudah mengenal Yesus Kristus, jangan sekali lagi denominasi itu memisah-misahkan kita, atau gereja itu memisah-misahkan kita, ataupun apapun yaitu pendidikan kita memisahkan kita, jangan saudara. Tapi kita itu dalam satu keluarga besar Allah. Natal adalah waktunya tepat, yang paling tepat untuk kita saling memaafkan, saling memulihkan yaitu kekeluargaan tersebut dimanapun saudara berada. Janganlah kita menghancurkan semua itu karena keangkuhan kita atau pandangan kita, jangan. Tapi kita runtuhkan semuanya itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Allah itu adalah satu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah satu. Dia mau kita juga satu di dalam keluarga besarnya daripada Dia. Amin. Memang saya tahu ini perlu waktu untuk merubah pola pikiran yang terbentuk dari kecil. Karena rasis ya, atau karena orang tua kita yaitu sakit hati kepada, oh suku ini, suku itu. Tapi itu kita semua di dalam nama Yesus. Kita hancurkan pola-pola tersebut. Dan kita taruh yaitu, saya satu di dalam keluarga besar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya telah diadopsi menjadi satu di dalam keluarga besar kita Yesus Kristus. Amin. Dan saya akan menutup ibadah sore hari ini dengan ayat, dan saya suka sekali ayat ini. Dikatakan Efesus 4 ayat 3, kita akan baca sama-sama ya, dan sampai 6 dikatakan di sini, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Raja damai adalah Yesus Kristus, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh siapa? Yaitu Yesus Kristus ya. Satu tubuh dan satu roh. Kita satu tubuh Kristus, satu roh, yaitu kita satu dalam roh Allah, dalam roh kudus, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, yaitu kita terpanggil kepada satu pengharapan, yaitu pengharapan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang terkandung dalam panggilanmu. Kita semua telah dipanggil semua untuk menjadi anak-anak Allah, amin. Dan ayat kelima, satu Tuhan, sekali lagi, satu Tuhan kita, yaitu satu Allah Bapa, satu Tuhan kita Yesus Kristus, dan satu iman, iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Satu baptisan, kita dibaptis air untuk masuk, yaitu di dalam satu baptisan, yaitu satu baptisan untuk menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Satu Allah dan Bapa dari semua, yaitu kita hanya memiliki satu Allah. Dia adalah Bapa dari segala sesuatunya, yaitu Allah Bapa kita. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya, amin saudara. Allah di atas segala sesuatu dalam dunia ini, dan oleh semua dan di dalam semua. Yaitu karena tanpa Allah tidak akan ada Natal. Tanpa ada Allah tidak ada akan yaitu kasih yang diberikan kepada kita. Tanpa adanya Allah yaitu kita tidak akan ada masa depan yang hidup kekal bersama Dia. Amin. Jadi itu adalah Natal itu sendiri saudara, dan apa yang saya share berbagi sore hari ini, saya melihat yaitu betapa indahnya Natal tersebut. Dia mengatakan joy to the world. Dikatakan sukacita itu telah datang ke dalam dunia ini.
Sukacita itu adalah Yesus Kristus sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Sukacita itu adalah di mana Allah Bapa telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Sehingga kita semua boleh menjadi satu keluarga besar di dalam keluarga Allah. Dan satu hari kelak, yaitu kita, saya nggak tahu siapa saudara, satu hari kelak kita bertemu, yaitu kekal untuk hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus. Amin, saudara. Saya akan tutup yaitu sore hari ini dengan doa. Dan bagi saudara barangkali yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara boleh mengikuti yaitu doa saya dimanapun saudara berada. Amin, saudara. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih karena begitu besar kasih-Mu ke dalam dunia ini. Dari sebab itu Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, saya mau menerima Engkau Tuhan Yesus Kristus. Saya mau mengenal Engkau Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menerima pemberian-Mu yang terbaik ya Bapa. Saya mengucap syukur dan berterima kasih Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal yaitu Yesus Kristus kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan pemberian yang sangat terbaik bagi setiap umat manusia. Saya mau menerima kasih-Mu ya Bapa. Saya mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Ampunilah segala ketidaktahuan saya, ampunilah segala dosa-dosa saya. Tetapi sore hari ini Tuhan, saya tahu dan saya juga tahu Tuhan melalui firman-Mu bahwa saya adalah anak-Mu ya Allah Bapa. Nama saya boleh tercatat di dalam buku kehidupan. Dan satu hari kelak saya boleh tinggal bersama Engkau di dalam surga, bersama Engkau kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, saya juga berdoa bagi setiap daripada kami Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Itu adalah suatu hak istimewa boleh mengenal Engkau. Kami mau terima kasih-Mu sepenuhnya pada saat ini dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu itu memulihkan kami Tuhan. Kasih-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Dan kasih-Mu yang mengikat kami satu sama lain untuk satu di dalam kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Dan sebagai hamba-Mu pada sore hari ini Tuhan, saya berdoa Tuhan, biarlah wajah-Mu selalu menyinari wajah saudara sekalian dimanapun saudara berada. Dan kasih-Nya yang melimpah dalam kehidupan saudara, boleh dilimpahkan dengan luar biasa dalam kehidupan saudara sekalian semuanya. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu dicurahkan dalam kehidupan saudara, dalam seluruh keturunan saudara, dimanapun saudara berada. Dan saya percaya yaitu satu, diselamatkan. Seluruh rumah tangga saudara boleh diselamatkan. Seluruh rumah tangga saudara boleh mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata-kata lain yang lebih besar Tuhan. Hanya kami mengucap syukur Tuhan dengan kasih yang Kau berikan kepada kami semuanya pada hari ini dan untuk selama-lamanya Tuhan. Biarlah kami selalu Tuhan terbenam, terikat di dalam kasih-Mu. Karena kasih-Mu begitu indah bagi kami Tuhan. Dan kasih-Mu adalah yang terbaik yang Kau berikan kepada setiap umat manusia. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, saya berdoa Tuhan, Kau berkati setiap pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah berkat-Mu secara rohani, secara jasmani, melimpah di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya, kami mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semua. Dan jangan lupa saudara, dimanapun saudara berada, kasih Tuhan beserta saudara. Dari sebab itu kita mengakhiri tahun ini saudara berserta kasih Tuhan. Dan kita juga masuk ke tahun 2024 dengan kasih Tuhan. Amin saudara sekalian. Dan jika saudara ada waktu, ada kesempatan saudara, saya mau mengundang saudara, yaitu tanggal 31 ya, hari Minggu tanggal 31 bukan? Ya, tanggal 31 yaitu hari Minggu kita ibadah bersama-sama mengakhiri tahun 23 masuk ke tahun 2024 dan bersama Tuhan kita Yesus Kristus ya. Ya, itu adalah saya percaya gereja adalah tempat yang terbaik dan jika saudara berada di rumah nggak usah khawatir, kita juga ada online, saudara bisa bersama-sama menikmati ibadah akhir tahun itu yaitu melewati YouTube kami. Amin saudara. Tuhan mengasihi saudara sekalian semua dan kita semua mengasihi saudara sekalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.